Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Zulkarnain. Kali ini akan membahas vektor bagian ke-6. Outline pelajaran kali ini adalah menentukan resultan vektor menggunakan metode penguraian. Sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Baik, kita mulai pelajaran menentukan resultan vektor menggunakan metode penguraian. Tiap vektor yang akan dijumlahkan diuraikan terlebih dahulu. Vektor sejenis dapat dijumlahkan, misalkan vektor di sumbu X dengan vektor di sumbu X dan vektor di sumbu Y dengan vektor di sumbu Y. Metode ini memudahkan jika vektor-vektor yang dijumlahkan lebih dari 2. Sumbu koordinatnya juga dapat dirotasi sesuai keperluan. Jadi hal ini akan mempermudah analisis atau perhitungan. Misalkan ada vektor V dengan sudut theta relatif terhadap sumbu X, dapat kita uraikan menjadi Vx dan Vy. Vx-nya sama dengan V cos theta. Vy sama dengan V sinus theta. Vx berada di samping sudut sehingga kita menggunakan kosinus. Vy ada di depan sudut sehingga kita menggunakan sinus. Ini contoh kalau sumbu koordinatnya dirotasi. Oke, misalkan pada contoh benda di bidang miring, kita dapat merotasi sumbu koordinatnya. Tetap saja Vx-nya yang ada di samping sudut berarti V cos theta. Hanya saja arahnya agak miring gitu ya. Kemudian Vy ada di depan sudut berarti sama dengan V sinus theta. Oke, kita lanjut. Misalkan vektor yang akan dijumlahkan adalah V dan W. Kita lihat diagram berikut. Misal sudut vektor V adalah alfa. Alfa relatif terhadap sumbu X. Kemudian vektor W sudutnya beta relatif terhadap sumbu X. Sudut ini biasanya diukur dengan acuannya sumbu X berlawanan arah jarum jam ya. Oke, maka kita uraikan satu persatu vektornya untuk mencari resultannya. Vx berarti V cos alpha, Vy V sinus alpha. Vx ada di samping sudut alpha, sehingga kita gunakan kosinus. Vy ada di depan sudut alpha, jadi kita gunakan sinus. Kemudian penguraian Wx sama dengan W cos beta. Kalau Wy, W sin beta. Kemudian kita jumlahkan masing-masing komponennya yang sejenis atau arahnya di sumbu yang sama ya. Oke, kita lanjut. Misal vektor resultannya adalah R yang sama dengan V plus W sebagai berikut. Oke, kita lihat dulu diagramnya untuk mempermudah pemahaman. Kita gunakan dahulu metode jajar genjang untuk menggambar vektor R atau resultannya. Oke,
sudah terlihat resultannya. Resultan itu adalah terdiri dari komponen Rx dan Ry. Rx-nya berarti Vx ditambah Wx. Ry-nya Vy ditambah Wy. Untuk memperjelasnya, kita uraikan V dan W sebagai berikut ya. Terlihat bahwa Rx adalah Vx plus Wx. Kemudian Ry, Vy plus Wy. Lalu resultannya dapat kita tuliskan dalam bentuk vektor basis. R sama dengan Rx dalam arah I plus Ry dalam arah J. Oke. Besarnya dapat kita tentukan seperti pada video sebelumnya. Kita lihat contoh soalnya. Contoh yang pertama, 3 buah vektor sejenis U, V, dan W dijumlahkan membentuk vektor R. Besar vektor U adalah 5 satuan searah sumbu X negatif. Besar vektor V adalah 7 satuan dengan arah 30 derajat dari sumbu X. Besar vektor W adalah 9 satuan dengan arah minus 45 derajat dari sumbu X. Tentukan besar komponen vektor R, yaitu Rx dan Ry. Kita gambarkan diagram vektornya untuk mempermudah pengerjaan. Vektor U mendatar karena dia searah sumbu X. Searah sumbu X negatif. Panjangnya 5. Kemudian vektor V arahnya ke kanan atas 30 derajat relatif dari sumbu X. Vektor W ke kanan bawah dengan arah minus 45 derajat relatif dari sumbu X. Arah yang positif berarti berlawanan dengan arah jarum jam. Arah negatif berarti searah jarum jam. Oke, kita lihat selanjutnya. Kita uraikan satu per satu. Ux minus 5 karena arahnya ke kiri. Uy-nya 0 karena vektor U datar. Oke, kemudian kita uraikan vektor V. Vx berarti panjang V dikali cos theta. 7 dikali cos 30 derajat. Cos 30 derajat setengah akar 3, maka Vx adalah 7 per 2 akar 3. Vy berarti V sinus theta. 7 dikali sinus 30 derajat. Berarti Vy adalah 7 per 2. Karena sinus 30 derajat adalah 1 per 2. Kemudian kita uraikan vektor W. Wx-nya adalah 9 cos minus 45 derajat. Cos minus 45 derajat adalah positif 1 per 2 akar 2. Jadi panjangnya Wx 9 per 2 akar 2. Sekarang kita hitung Wy. Wy berarti 9 dikali sin minus 45 derajat. 9 adalah panjang vektor W. Sinus minus 45 derajat adalah minus setengah akar 2. Jadi panjang Wy adalah minus 9 per 2 akar 2. Oke, semua vektor sudah diuraikan. Kita cari resultannya. Kita cari Rx terlebih dahulu. Rx berarti Ux
plus Vx plus Wx. Jadi Rx adalah minus 5 plus 7/2 akar 3 plus 9/2 akar 2. Sekarang kita cari RY-nya. RY berarti sama dengan UY plus VY plus WY. Jadi RY adalah 0 plus 7/2 minus 9/2 akar 2. Bagaimana? Mudah bukan? Kita lihat contoh kedua. Nah, contoh yang ini lebih ke aplikasinya ya, di bidang fisika ya terutama. Sebuah balok bermassa 50 kg digantung pada dua tali yang masing-masing membentuk sudut 37 derajat dan 53 derajat. Jika sistem setimbang, hitunglah besar gaya tegangan tali T1 dan T2. Diketahui percepatan gravitasi 10 meter per second kuadrat. Gambar sistemnya adalah sebagai berikut. Jadi ada T1 dan T2. Kemudian ada benda yang digantung. Oke, kita jawab soal 2 ini. Ini memerlukan pengetahuan tambahan ya dari bidang fisika. Untuk suatu sistem setimbang, artinya resultan gayanya sama dengan 0. Sigma F sama dengan 0. Sehingga resultannya merupakan vektor 0. Berupa sebuah titik. Oleh sebab itu, resultan gaya di arah X sama dengan 0. Resultan gaya di arah Y sama dengan 0 juga. Oke, kemudian kita lihat diagram vektornya ya. Diagram gayanya untuk mempermudah. Oke, kita lihat gaya berat dahulu yaitu Mg. Mg arahnya selalu ke bawah ke arah tanah. Oke, itu gaya berat. Sekarang lihat tegangan tali yang pertama. T1 dapat diuraikan menjadi T1X di arah X dan T1Y di arah Y. Sudut 37 derajatnya dapat dilihat pada sudut yang berseberangan ya. Jadi kita dapat tuliskan 30 derajat arah dari T1-nya relatif terhadap sumbu X. Kemudian T2-nya sudutnya arahnya 53 derajat relatif dari sumbu X negatif ya. Berdasarkan sifat sudut luar berseberangan. T2 dapat diurai menjadi T2X dan T2Y. T2X searah dengan sumbu X negatif kalau T2Y searah dengan sumbu Y. Oke, sekarang kita coba pecahkan soal ini. Berdasarkan resultan pada sumbu X dahulu. Sigma Fx sama dengan 0. Oke, artinya T1X minus T2X sama dengan 0. Kenapa minus T2X? Karena T2X arahnya ke sumbu X negatif. T1X adalah T1 cos 30 derajat dikurangi T2X ya. T2X-nya T2 cos 53 derajat sama dengan 0. Kita kumpulkan suku yang mengandung variabel di ruas.
kiri dan konstanta di ruas kanan. Cos 37 derajat adalah 0,8, cos 53 derajat adalah 0,6. Sehingga diperoleh persamaan 0,8 T1 minus 0,6 T2 sama dengan 0. Kita lihat terdapat dua variabel dalam persamaan ini, yaitu T1 dan T2. Untuk memecahkan persamaan ini, kita memerlukan petunjuk lain. Kita memerlukan satu persamaan lagi. Dari mana? Ya, bisa kita dapatkan dari sigma Fy sama dengan 0. Resultan gaya di arah Y sama dengan 0. Apa saja yang ada di arah Y? Ada gaya berat Mg dan tegangan tali arah Y, T1Y dan T2Y. Kita lihat T1Y plus T2Y berlawanan dengan Mg. Karena resultannya 0, maka T1Y plus T2Y harus sama dengan Mg. Ya, jadi besarnya harus sama, tapi arahnya berlawanan, sehingga resultannya 0. Oke, T1Y kita ganti dengan T1 sin 30 derajat. T2Y kita ganti dengan T2 sin 53 derajat. Sama dengan Mg. Kita satukan suku yang mengandung variabel di sebelah kiri dan konstanta di ruas kanan. Sin 37 derajat adalah 0,6. Sin 53 derajat adalah 0,8. Oke, sekarang kita peroleh dua persamaan dengan dua variabel. Kalau sudah begini, tinggal kita lakukan substitusi atau eliminasi. Sehingga kita peroleh T1 300 Newton dan T2 400 Newton. Bagaimana? Mudah bukan? Oke, kita lihat contoh terakhir. Sebuah kotak diikatkan dengan menggunakan tali sepanjang bidang miring yang licin seperti diperlihatkan pada gambar di bawah ini. Jika θ 30 derajat dan M 10 kg, hitung besar tegangan tali dan gaya normal pada bidang miring tersebut. Diketahui percepatan gravitasi 10 meter per second kuadrat. Oke, tegangan talinya sudah ditunjukkan arahnya pada gambar. Kalau gaya normal adalah gaya yang tegak lurus bidangnya. Jadi gaya yang tegak lurus dengan bidang miring. Oke, kita jawab. Lagi-lagi sistem setimbang sehingga resultan gayanya 0. Resultan vektornya 0. Sigma Fx sama dengan 0 dan sigma Fy sama dengan 0. Kita lihat diagram vektornya. Kita mulai dari gaya berat dahulu. Gaya berat selalu mengarah ke bawah ke arah tanah. Untuk mempermudah analisis atau perhitungan, sumbu koordinatnya kita putar. Sehingga sumbu X-nya sejajar dengan bidang miring. Kemudian sumbu Y-nya tegak lurus dengan sumbu X. Terlihat bahwa Mg gaya berat tidak sejajar dengan arah sumbu. Maka Mg harus
diuraikan ya. Dengan melihat sifat dari sudut, maka MG ini arahnya 30 derajat relatif terhadap sumbu Y negatif ya. Kita tempatkan 0,0 koordinat 0,0 di pusat benda. Oke, kita lihat tegangan tali searah dengan sumbu X negatif. Gaya normal searah dengan sumbu Y positif. MG dapat diuraikan dalam arah Y jadi MG cos theta. Karena dalam arah Y ini vektornya ada di samping sudut, sehingga MG di sumbu Y negatif adalah MG cos theta. Kemudian vektor MG diuraikan ke sumbu X menjadi MG sinus theta. Oke, diagram vektornya sudah lengkap. Sekarang kita lanjutkan analisisnya. Berdasarkan resultan vektor di sumbu X yang sama dengan 0, sigma Fx sama dengan 0, berarti tegangan tali besarnya harus sama dengan Mg sinus theta. Akan tetapi arahnya berlawanan. Oke, kita peroleh besar tegangan tali sama dengan Mg sinus 30 derajat. Kita hitung besarnya T sama dengan 10 kali 10 kali setengah, sama dengan 50 Newton. Sekarang kita tentukan besarnya gaya normal berdasarkan resultan vektor pada arah sumbu Y. Sigma Fy sama dengan 0. Terlihat bahwa N dan Mg cos theta berlawanan. Akan tetapi besarnya harus sama karena resultannya 0. Kita peroleh N sama dengan Mg cos 30 derajat. Kita hitung N sama dengan 10 kali 10 kali setengah akar 3. Kita peroleh besarnya gaya normal 50 akar 3 Newton. Itulah pelajaran untuk hari ini. Bagaimana? Mudah bukan? Oke, semoga bermanfaat. Do you want more videos? Please subscribe, like, and share. This is my channel, Muhammad Zulkarnain. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.